seringkali ingkar janji, seumur hidup tidak dipercayai. Pepatah ini berlaku bagi setiap orang yang gampang buat janji, tapi gampang pula ingkar janji. Alkitab memberi kesaksian bahwa Petrus bersama para murid yang lain yang telah mengikut Yesus selama 3 tahun pernah buat janji dengan Yesus. Nama Petrus yang artinya batu besar atau gunung batu yang teguh, kokoh dan kuat. Namun apalah arti sebuah nama? Nama Petrus yang sebelum Paskah tidak menggambarkan arti yang sesungguhnya. Dia gampang rapuh, dia gampang buat janji, tapi dia gampang pula mengingkari janji itu. Itu yang orang bilang lain di bibir, lain di hati. Karena ternyata dia pun akhirnya menyangkal Yesus dengan mengatakan, "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut itu." Peristiwa penyangkalan mestinya membuat Petrus tidak perlu lagi dipercayai, karena tidak ada kasih yang tulus dari dalam dirinya. Dia hanya mau mengasihi pada waktu yang senang-senang saja, pada waktu jalan kehidupannya mulus-mulus saja. Tetapi ketika ada ancaman dan tantangan, dia berbalik mengingkari janjinya, dan bahkan dia menyangkal Yesus. Namun Yesus tidak menolak Petrus. Yesus tidak menolak murid-murid yang lain. Di pantai Tiberias, setelah jamuan bersama, ada pertemuan yang akrab. Dong duduk kok bercerita dengan Tuhan Yesus. Dan juga ada percakapan Yesus dengan Petrus tentang kasih yang tulus. Yesus ingin teguhkan kembali Petrus pada panggilannya selaku murid. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Yesus menekankan pentingnya kasih yang besar dari Petrus seperti yang Yesus lakukan. Kasih yang penuh dengan dedikasi, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang tidak memperhitungkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan pertanyaan itu Yesus hendak menuntut komitmen kasih yang tulus dari Petrus. Yesus tidak mau ada kasih yang berpaling. Sebab di sekitar Petrus ada harta benda. Yesus mau kasih ingat, itu sombong paraku masih ada di situ. Ada ikan, ada roti. Tapi jangan terpaut sepenuhnya pada itu. Ada perahu untuk melanjutkan profesi sebagai nelayan. Ada rekan-rekan muridnya, ada keluarga, bahkan ada dirinya sendiri yang buat dia cenderung untuk menyayangi itu semua lebih dari Yesus. Yesus harus di atas segalanya. Ditanya 3 kali berturut-turut dengan pertanyaan yang sama. Ketemu kau tanya sampai 3 kali, sekalipun orang sudah jawab, tapi kalau ketemu tanya terus, itu berarti sesuatu yang penting. Tapi kalau sampai tanya 3 kali, merupakan sesuatu yang sangat penting dan punya maksud di dalamnya. Dari 3 pertanyaan ini, ada yang bilang pertanyaan pertama itu sebuah penegasan. Yesus mau tegaskan kembali tentang hal kasih. Ada yang bilang pertanyaan kedua itu merupakan teguran
merupakan suatu pengajaran. Sedangkan pertanyaan yang ketiga itu merupakan suatu panggilan untuk bertobat. Tapi pada kesempatan ini saya mau coba lihat dari sisi yang sedikit berbeda. Bahwa pertanyaan pertama mewakili masa lampau. Pertanyaan kedua mewakili masa sekarang. Dan pertanyaan ketiga mewakili masa depan, masa nanti. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi. Artinya bahwa memang benar saat pemanggilan para murid, mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yesus jalan di mana sedang ikut. Mereka selalu ada bersama-sama dengan Yesus dalam setiap pengajaran-pengajaran, dalam setiap mujizat-mujizat. Jadi pada masa lampau, mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan beritahu, iya betul, lu penjawaban benar, lu mengasihi beta. Lalu Yesus lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yang mewakili masa sekarang. Apakah engkau mengasihi aku? Saat Yesus menderita sengsara, saat Yesus ditangkap, sampai dia disalibkan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Pertanyaan kedua ini mengandung makna yang lebih dalam lagi, sekalipun pertanyaan dan jawaban yang sama. Tuhan mau kasih ingat bahwa Petrus lu pernah mengingkari janji itu. Mungkin waktu dalam percakapan, waktu Tuhan tanya yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Tuhan bilang, nah kenapa kau itu hari menyangkal beta? Dan di situ Petrus mulai tersadar akan makna pertanyaan yang kedua itu. Bahwa Tuhan mau kasih ingat, ada saat-saat di mana kadang kita mengingkari janji itu. Ada saat-saat di mana kita tidak memegang lagi komitmen hidup kita. Itu sebabnya pada pertanyaan yang ketiga, saat Tuhan Yesus katakan dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun jawaban mulai agak sedikit berbeda. Kalau Bapak Mama baca secara baik. Bagi pertanyaan pertama dan kedua dia bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi pada pertanyaan yang ketiga, Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Petrus mulai sadar bahwa kenapa sampai 3 kali Tuhan berkata bahwa kamu pernah mengingkari janji, kamu pernah mengingkari. Tuhan membangunkan kembali kesadaran Petrus supaya dalam hidup ini jangan terlalu gegabah. Artinya bahwa Petrus mau bilang, Tuhan engkau tahu semua tentang beta. Bahwa beta pernah berjanji, beta pernah mengingkari, dan beta pernah menyangkal. Pertanyaan ketiga ini yang mewakili masa nanti atau masa depan. Di sini Tuhan mau kasih tahu bahwa apakah nanti lu juga akan tetap mengasihi beta. Karena tantangan, ancaman itu bukan hanya kemarin dan hari ini saja,
tapi nanti pun tetap ada ancaman dan tantangannya. Kasih-kasih Tuhan sekalian, dari kisah perjumpaan dan percakapan Yesus dengan Petrus ini, kita dapat menarik beberapa pesan penting bagi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa meskipun kita sering ingkar janji dan gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Itu ditunjukkan lewat Petrus dan murid-murid yang lain. Sekalipun waktu Tuhan Yesus ditangkap dong semua, bangun lari, Petrus menyangkali, tapi Tuhan tetap datang. Tuhan tidak pernah menolak mereka. Demikian juga dengan kita, bahwa semua kita punya masa lalu. Masing-masing kita yang tahu kita punya masa lalu itu seperti apa. Mau yang bersinar, mau yang gelap, mau yang redup, mau yang sukses, mau yang gagal, semua kita punya masa lalu. Apapun itu, seburuk apapun masa lalu kita, ataupun yang sekarang sedang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak baik sekalipun, Tuhan tidak pernah menolak dan membuang kita. Seburuk apapun itu, Dia tetap meminta untuk kita datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka untuk mendekat kita kembali kepadanya. Sekalipun kita sudah jauh dari Tuhan, bahkan mungkin ada yang sudah melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia tetap menanti kita untuk kembali padanya, sama seperti Petrus yang sekalipun sudah mengingkari dan menyangkal, tapi Tuhan tetap datang untuk menjumpai mereka. Yang kedua, Tuhan butuh komitmen hidup kita. Tuhan butuh komitmen hidup kita. Bahwa hidup bukan hanya tentang hari kemarin. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Bahwa benar, hari kemarin engkau mengasihi aku. Hidup bukan hanya tentang hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Benar, sampai hari ini pun engkau masih tetap menunjukkan engkau mengasihi aku. Tetapi hidup juga tentang besok, nanti, tentang masa depan. Dan pertanyaan itu pun masih akan terus Tuhan tanyakan. Apakah engkau akan tetap mengasihi aku nanti? Bahwa bukan berarti di depan tidak ada tantangan. Bahwa bukan di depan nanti tidak ada ancaman. Sederetan ancaman, sederetan tantangan hidup masih terbentang di depan kita. Bahwa kalau masa lalu kita pernah gagal mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita telah mengingkari janji kita kepada Tuhan, Tuhan masih membuka tangan untuk kita kembali pada komitmen hidup, tetap mengasihi Tuhan. Hari kemarin, kalau kita pernah gagal, hari kemarin, kalau kita pernah mengingkari janji, kalau kita pernah melupakan Tuhan, kalau kita pernah membelok dari jalan Tuhan, itu menjadi pelajaran bagi kita. Saya ingat saya pernah khotbah, saya katakan, ketumpung hidup ini, sekali-sekali harus lihat kaca spion, tapi sekali-sekali kalau hidup hanya lihat kaca spion, kita akan tabrak yang di depan. Sekali-sekali mata melirik untuk melihat ke belakang tentang perjalanan hidup kita, supaya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pernah gagal, hari ini kita tunjukkan bahwa kita harus bangkit dari kegagalan ini.
Kalau hari kemarin kita masih memegang komitmen hidup mengasihi Tuhan, mari hari ini kita tetap pegang komitmen itu untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, dengan tetap menatap kepada hari esok, bahwa hari esok ada harapan yang di dalamnya juga tetap butuh komitmen kita untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun kita sadar bahwa makin hari ke depan tantangan makin banyak. Tantangan-tantangan itu datang tidak hanya dari luar diri, tapi yang paling berat adalah mengalahkan tantangan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Kesibukan-kesibukan kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini kesibukan-kesibukan kita mulai menyita waktu kita untuk ada di hadirat Tuhan. Secara tidak langsung kita mulai menunjukkan bahwa kasih kita mulai redup pelan-pelan untuk Tuhan. Kesibukan apapun itu, mari tetap kita tunjukkan komitmen hidup untuk tetap mengasihi Tuhan, dengan terus ada di hadirat Tuhan, bergabung dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada, datang dalam ibadah-ibadah dan kebaktian-kebaktian itu. Apakah engkau mengasihi aku? Merupakan suatu ungkapan komitmen hidup dalam kasih. Kasih yang utuh, bukan setengah-setengah. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang main-main. Dan dalam mengasihi Tuhan, Yesus memberi tugas untuk kita gembalakan kawanan domba Allah, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, sebagai orang tua, maupun dalam tugas gereja lainnya. Kawanan domba Allah itu adalah umat yang kita layani. Kawanan domba Allah itu adalah anak-anak kita yang ada dalam rumah tangga kita, keluarga kita, orang-orang yang hidup bersama dengan kita, yang hidup dalam satu persekutuan orang percaya. Mereka harus kita gembalakan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Yesus, dan jangan lakukan tugas itu dengan perasaan terpaksa dan terbebani. Karena tugas penggembalaan yang dilakukan dengan perasaan terpaksa akan membuat seluruh pelayanan itu menjadi hambar dan tidak berarti di mata Tuhan. Itu berarti kita semua diberi tugas untuk menggembalakan domba-domba. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita, atau suami yang sudah mulai mengasihi Tuhan itu mulai redup, mari kita kasih ingat supaya tetap pegang kembali komitmen hidup. Anak-anak kita atau istri kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, mari kita ajak mereka untuk tetap mengasihi Tuhan dengan terus memegang komitmen. Karena hidup yang tadi saya bilang tidak hanya tentang hari kemarin atau hari ini saja, tapi juga tentang hari esok. Masihkah kita memegang komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan? Mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan tetap jaga hati kita baik-baik. Pegang teguh komitmen hidup kita dengan teguh. Karena sifat yang diinginkan adalah kesetiaannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Bapak Guru Lubus.